Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Eh, Bertemu lagi dengan saya Pak Agung, Guru BK SMP Negeri 3 Candi. Pada video kali ini saya akan menampilkan terkait dengan materi BK, yaitu aku percaya diri dan tidak rendah diri. Baik, langsung saja kita pada materinya. Sebelum kita masuk pada materinya, yaitu kita ice breaking dulu sebentar ya. Kita ice breaking terkait dengan belajar konsentrasi. Karena konsentrasi ini penting sebelum kita memulai pada layanan kita, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Kita mulai ice breaking kita ya. Coba sekarang fokuskan kita pada satu titik itu. Coba fokuskan pada satu titik. Bagaimana? Apakah sudah bisa? Sudah bisa fokus? Oke. Nampaknya simple, tapi juga lumayan juga ini. Baik, ini kalau sudah bisa fokus, maka penjelasannya yaitu kalau Anda fokus terpusat pada satu tujuan, maka godaan-godaan tidak akan mengganggu Anda. Sama seperti yang terjadi pada titik ini. Jika kalian atau Anda bisa memfokuskan pada satu titik itu, maka bulat-bulat yang ada di sekitar tanda plus kecil yang ada di tengah itu, maka akan hilang dengan sendirinya. Itu pertanda bahwa Anda sudah bisa fokus. Oke, baik, ini sudah bisa ya. Maka kita lanjutkan pada materi kita. Materi kita yaitu terkait tadi percaya diri dan tidak rendah diri. Adapun pengertian dari rendah diri, yaitu rasa rendah diri adalah keadaan emosi yang mengakibatkan munculnya berbagai perasaan negatif seperti kegelisahan, rasa tidak aman, rasa tidak mampu, dan takut gagal. Ini perasaan-perasaan ini yang selalu ada dalam pikiran kita jika kita merasa rendah diri. Adapun faktor dari penyebab rendah diri. Faktor yang pertama yaitu adanya faktor jasmani. Perasaan rendah diri dapat ditimbulkan karena warna kulit suram, badan yang kurus, atau suara yang kecil. Nah, ini salah satu contohnya. Seperti itu. Nah, sedangkan faktor yang berikutnya yaitu faktor mental yang bersumber pada pribadi atau watak, emosi, sikap, dan konflik yang ada dalam diri seseorang, serta dapat pula bersumber dari luar dirinya yang mempengaruhi. Berikutnya,
Adapun faktor sosial, misalnya seseorang yang tidak menonjol di antaranya orang lain, tidak mendapatkan penghargaan dari orang sekitar, dan kurang berguna bagi orang lain. Nah, sekarang kita masuk pada akibat tidak percaya diri. Tidak percaya diri atau rendah diri sudah pasti akan terdapat akibatnya, akan muncul akibatnya. Yang pertama yaitu tidak memiliki sesuatu, dalam artian keinginan, tujuan, ataupun target yang diperjuangkan secara sungguh-sungguh. Nah, yang berikutnya, tidak memiliki keputusan, melangkah yang decisif atau mengambang. Nah, selanjutnya mudah frustasi atau give up ketika menghadapi masalah atau kesulitan. Yang berikutnya, kurang termotivasi untuk maju, malas-malasan, atau setengah-setengah. Sering gagal dalam menyempurnakan tugas-tugas atau tanggung jawab. Jadi tidak optimal dalam mengerjakan atau menyelesaikan tugas-tugasnya. Berikutnya, canggung dalam menghadapi orang. Dan yang terakhir, tidak bisa mendemonstrasikan kemampuan berbicara dan kemampuan mendengarkan yang meyakinkan. Sekarang kita masuk pada pengertian pada percaya diri. Percaya diri yaitu mempunyai arti sikap positif seseorang individu yang memampukan dirinya untuk mengembangkan penilaian positif yang baik terhadap diri sendiri maupun terhadap lingkungan atau situasi yang dihadapinya. Nah, kita masuk pada ciri-ciri individu yang percaya diri. Nah, di antaranya ciri-ciri ini yaitu merasa tenang, berikutnya potensi dan kemampuan memadai, mampu menetralisasi ketegangan, mampu menyesuaikan diri dan berkomunikasi, dan kondisi mental dan fisik yang cukup, serta kecerdasan yang cukup. Yang berikutnya, pendidikan formal yang cukup, memiliki keahlian dan keterampilan lain, kemampuan bersosialisasi, latar belakang pendidikan keluarga yang baik, pengalaman hidup, serta selalu bereaksi positif. Nah, kita masuk pada memupuk rasa percaya diri. Rasa percaya diri ini harus terus kita tumbuhkan agar menjadi kepercayaan diri yang melekat pada diri kita, sehingga mampu mengembangkan bakat kita, potensi kita, atau yang lainnya. Yang pertama yaitu bangkitkan kemauan yang keras. Kita harus punya kemauan ataupun target dan tujuan. Berikutnya yaitu biasakan untuk memberanikan diri. Kita harus berani dalam menghadapi apapun. Jadi kita harus mencoba untuk tampil berani. Itu harus kita tumbuhkan juga. Selalu bersikap mandiri. Nah, kita harus bersikap mandiri. Kita mampu melakukannya, menyelesaikannya, dan
nanti ke depannya akan diberikan kelancaran pastinya. Nah, ini tidak kalah penting, tidak mudah menyerah. Jika 1-2 kali kita gagal, kita menyerah, maka kita tidak akan bisa melanjutkan lagi. Mana tujuan kita, target kita, maka tidak akan tercapai selanjutnya. Tapi kita jika punya keinginan yang gigih, yang keras tadi, maka suatu tujuan, target kita pasti akan tercapai. Berikutnya, membangun pendirian yang kuat. Pendirian yang kuat bahwa saya fokus dalam target ini, dalam tujuan ini, maka kita harus memiliki pendirian yang kuat, tidak tergoda oleh sekitar kita yang mempengaruhi ke arah yang negatif. Yang selanjutnya yaitu bersikap kritis dan objektif. Akibat dari tidak percaya diri. Nah, akibatnya ini yang pertama yaitu tidak memiliki sesuatu tadi, keinginan, tujuan, target, dan give up atau mudah menyerah, kurang termotivasi untuk maju, sering gagal dalam menyempurnakan tugas, dan canggung dalam menghadapi orang. Tidak meyakinkan, harapan yang tidak realistis, terlalu perfeksionis, dan terlalu sensitif. Nah, semua itu juga ada proses dalam pembentukan rasa percaya diri. Jadi semuanya juga tidak instan, maka diperlukan adanya sebuah proses dalam pembentukan rasa percaya diri. Nah, di antaranya terbentuknya kepribadian yang baik, melahirkan keyakinan yang kuat, pemahaman dan reaksi positif, pengalaman di dalam menjalani berbagai aspek kehidupan. Jadi, semua ini akan membentuk diri kalian atau diri Anda menjadi kepribadian-kepribadian yang baik, memiliki keyakinan dan berpikir atau memiliki pemahaman yang positif pastinya, itu juga nanti akan menjadi pengalaman Anda dalam menjalani dalam berbagai aspek tadi. Semua jika kita memiliki rasa percaya diri dan keyakinan yang kuat, maka akan target yang akan kita gapai ini akan semakin mudah, akan lebih baik lagi. Saya harus bisa seperti itu. Nah, demikian materi dari video saya kali ini terkait dengan aku percaya diri dan tidak rendah diri. Karena kepercayaan diri ini sangat penting dalam menjalani perkembangan ke depannya, guna untuk meningkatkan bakat dan minat dalam perkembangannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya atau video-video saya berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.